Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal 'aidin wal faizin wal maqbulin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyul karim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para yai, ibu yai, sepuh bini yang saya muliakan. Yang kita muliakan Bapak KUA yang tugasnya tukang mengingatkan orang. Dan kali ini beliau bersorawuh walaupun tidak seberapa menyenangkan. Beliau dari tadi termenung saja karena memikirkan kula jenengan. Kenapa yang non Surabaya bernasib masih remang-remang gitu ya. Tapi yang jelas kula jenengan harus ikhlas dan tulus gitu ya. Orang yang tulus insya Allah tapi gak ada fulus ya mamfus gitu. Ya Allah, alhamdulillah. Dan juga yang kita hormati beliau ini juga guru saya, Ustaz Badrul Munir. Beliau ini yang mengajak beliau dengan ahli berfikir, ahli berzikir. Masalah jaspel rasa dipikir. Yang penting kalau tekan ngomah iso nggawe kopi ndukung cangkir. Nggih, ya semua bujuri iso jungkir-jungkir semua termawon. Allah ya, termasuk niki kenapa? Beliau ini namanya kenapa Ustaz Ghaffar? Ghaffar itu membuat kelanjutan urusannya semakin lancar. Amin. Sehingga jadi syaratnya butuh sabar. Karena ceramahnya begitu menggetar dan cetar. Ya, alhamdulillah. Termasuk juga kita berkumpul di sini alhamdulillah bersama dengan Bunda Ustazah Ninis. Mana Ustazah Ninis yang mana? Oh, karena pakai ayat-ayat cinta ya, jadi nggak kelihatan. Namanya aja Bu Ninis, ini kan Ninis. Ninis itu yo Ninis. Ninis itu wanita manis. Lirikannya duduk nomemean. Lu sama dengan panjenengan ketika bikin apem itu kan ada nongko, ada nanas. Kenapa ya? Nongko itu bahasa Arab. Anko bersihkan hatimu. Nanas nahnu annas, kita adalah manusia. Manusia itu manungsa manunggaling kawula marang sing maha kuwasa. Manungsa manunggaling rasa marang padha-padha manungsa. Niku hablum minallah hablum minannas, tegene pesan surah Ali Imran 112. Inilah jemaah sekalian rahimahullah. Pramila di sini sifatnya hanya wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin dalam surah Al-Zariyat 55. Nah, di sini saya tidak memberi nasihat Ustaz. Dan apalagi di sini MC-nya saja Ustaz Zainuddin. Hiasan agama. Makanya walaupun kerempeng ini jadi lokne. Kok kerempeng ku Ustaz nanti geblak ndak oleh. Niki cilik ngomong tapi dedikasi hati. Buktine wis piro anake Pak Ustaz? 4. Dari istri pertama gini nggih. Subhanallah. Ada sekali. Hadirin para rawuh rahimakumullah. Panjenengan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Saya bisa sholat dengan soal panjenengan. Ini hanya nyambung seduluran, jadi tidak ada nasihat di sini. Saya bersama-sama panjenengan ahlul Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Agar kita sama-sama menjadi hamba Allah yang terbaik. Oleh karena itu, lagi iringan, saling mengingatkan, saling sharing agar pertemuan ini menambah barokah. Yang tadi disebutkan al-istihlal. Al-istihlal itu yang asli yang benar itu al-istihlal, bukan halal bihalal. Panjenengan padosi bahasa Arab di mana saja, panjenengan tidak di Arab Saudi, kapan saja, di mana saja, tidak akan menemukan halal bihalal. Ini hanya istilah wong Jawa itu sebenarnya otak-atik ya. Gitu. Otak-atik maduk itu wong Jawa. Halal-halalan dari halal bihalal. Makanya pertama-tama saya aturkan taqabbalallahu minna wa minkum
dari minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf mawon. Sampun nggih? Ya ini adalah ikut ayo. Hadirin rahimakumullah. Nah di sini ngapunten. Jadi dalam perjalanan ini, masya Allah, memang dalam perjalanan hidup ini tidak terlepas dari yang namanya simbol-simbol yang ada di hadapan panjenengan. Maka di sini nama saya Khazin. Khazin itu artinya 3. Siji penjaga, loro gudang, telu permata. Ini 3 menjadi 1 penjaga gudang permata. Makanya yang ini ya rada lumayan. Kapanane ana rondo 70 tahun katut aku. Khazin Mustafid itu berarti bakatnya buat penceramah, aslinya nggih sapam. Sepuluh panjenengan kan. Mulane iki ngarep barokah panjenengan, ta'alluman wa tabarukan wa takaruman dhateng panjenengan, muga-muga panjenengan diberkahi sehat walafiat sekeluarga. Hadirin para rawuh rahimakumullah. Nah, dalam hal ini jamaah sekalian, saya tidak akan banyak-banyak menyampaikan ini, hanya juga kebetulan tempatnya kok ya di Masjid Jami Kausar apa? Kausar Ikhlas. Jami itu tempat untuk berkumpul. Terus kalau jenengan manusia tidak bisa hidup sendiri. Makanya ketika halal bihalal selalu disimbolkan dengan kupat. Kupat itu bentuk anyaman. Anyaman itu tadi yang disampaikan man arada ayyusarrahu fi umri wa ayyusarrahu fi rizqihi falyasil rahimah. Terus terjemahannya para wali biar itu gaya simbol. Nek cara jenengan ngajar para santri niku damel media pendidikan, media tarbiyah, media dakwah. Nah, kalau jenengan biyen para wali kula jenengan ketika menerjemahkan satu ayat itu tidak neko-neko. Satu hadis man arada sapa wong sing kepengin dikehendaki Allah panjang umurnya, lapang rezekinya, falyasil rahimah, maka dengan bentuk kupat. Kupat itu anyaman. Anyaman bentuk silaturahmi kula panjenengan dari berbagai macam gitu. Ini ada FKPG, ya, TPG mana saja bisa bergabung jadi satu. Termasuk ngapunten cara metode pun tadi disampaikan Ustaz kita, Ustaz Badrul Munir gitu. Itu dengan metode yang bermacam-macam. Kenapa? Karena memang Islam ini sangat maju. Saya itu sering Ustaz ditanya orang itu, Ustaz panjenengan itu kiainya Muhammadiyah atau NU? Tak jawab Muhammad NU aku. Sebab apa? Kalau jenengan umat Muhammad. Kenapa NU? Karena nanti untuk ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Boleh basic saya dari NU, tapi saya bisa kemana-mana. Saya ceramah di Muhammadiyah juga sering. Ya, bahkan ada kadang-kadang yang mengkritik saya ketika khutbah, kenapa tangannya pakai digerak-gerakan? Karena tanganku gak bergerak, terus apa aku sih bergerak? Loh, kamu tegak ini sih 13 tahun ke bawah gak paham juga ini. Loh, kamu memahami perbedaan. Kalau kita ganti mana nih misalnya? Kau cici hari ini nggak butuh sadar. Sekarang mana sadar? Sofia juga yang dan senang kok. Tiap itu yang memahami perbedaan tanpa melupakan asal tulos jenengan. Gesangkan para yang dimati. Melani hablum minallah dan hablum minannas. Duribat alaihi mustillah aina masuqifu illa bihabli minallah wa habli minan. Sekarang perbedaan satu keniscayaan. Maka dikuatkan di dalam surah Al-Hujurat 13 setelah panjang lebar mulai ayat 10, 11 sampai 13 bagaimana kalau jenengan tidak boleh menghina satu sama lain, tidak boleh ngerasani, ngerupi, no secret, tidak boleh. Nah di situ kemudian pada akhirnya ya kan, endingnya adalah ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Ngapunten, makanya para ulama kelanjutan kemudian menyimpulkan bahwa ukhuwah itu dibagi 3 segmentasi. Yang pertama namanya ukhuwah Islamiyah, kode-kode Islami. Ini nama betul. Jenengan saking ngagel, saya saking irah, tidak masalah. Kenapa kok irah? Iringan jarak. Bahkan akhir-akhir ini di KPK saya dikenal dengan Kiai Covid. Kenapa Covid? Karena namanya Khazin Mustafid. Kenapa Covid? Karena di tengah-tengah Covid, alhamdulillah tetap laris dan fit. Walaupun cara ngajinya dari sampai garing. Dan ada hikmahnya Bapak Ibu Ustaz Ustazah.
Barokahnya corona, subhanallah, jamaah saya yang online dari Taiwan, alhamdulillah rutin. Dari Arab Saudi, alhamdulillah rutin, malah minta seminggu 2 kali. Yang malam Jumat itu tafsir Jalalain, yang malam Ahad itu malam Senin ya, malam Senin itu Nasoihul Ibadah. Mereka rindu dengan ala-ala ngaji kitab kuning yang ada di Indonesia. Ada dari kedutaan, ada dari TKI, TKW, semuanya. Ya banyak juga yang rodo-rodo kata, Bu. Untungnya kalau rodo selamat, teman. Makanya ibu anak-anak mesti ingat mana yang agama itu. Soalnya dia aku cangkol kawan. Allah Subhanahu Muhammad. Sehingga memahami perbedaan. Loh, ukhuwah Islamiyah, nggak usah jauh-jauh. Loh, cara sholat itu loh Bapak Ibu, itu aja beda-beda kok. Gitu? Jangan tidak usah terlalu fanatik lah itu mirip. Jangan, asalkan tidak melanggar aturan syar'i Al-Quran dan Sunnah. Selama tidak melanggar itu, baiklah. Dan terus ada namun orang yang biasa pakai usolli, namun saya terbiasa pakai usolli. Jangan aja kalau nih Ustaz Fazil sholat pakai usul. Tapi nak usolli aja suwe-suwe, usolli. Kalau kayak Jumatan itu sering guring di usolli. Karena dia di dalam hati, tidak apa-apa silakan. Yang penting mana mau niat itu di dalam hati itu dikuatkan. Lu angkat tangan itu lo beda-beda. Gitu. Ada yang begini, gitu. Ada yang begini, tidak apa-apa. Sing boten oleh nek tangan digegem Allahu Akbar. Arep tinju. Lu ngapunten, sedekah itu beda-beda ta Bapak Ibu kita. Ada yang di atas dada, ada yang di dada, ada yang di pusat. Orang itu sama betul kan? Kapan kenapa Pak Lek sarung pelorok? Kalau saya Bapak Ibu terbiasa begini, kenapa? Satu dasarnya sahih, yang kedua garuk-garuk cedek. Loh, cuman kalau bahkan panjenengan kalau tidak akan asumsikan banyak juga yang tidak bersedekah Allah Akbar. Sana betul. Saya betul sana neten Allah Akbar. Itu baru sesama muslim. Termasuk ngapunten panjenengan sing biasa kunut, sing biasa boten kunut, insyaallah sah. Sing boten sah niku nek salat subuh jam 9 niate diganti usul fardhu subuhi kawanan roki ngateni billahi ta'ala. Jare malaikat ajuju. Betul, memahami perbedaan. Makanya adanya kupat itu kula jenengan akhirnya merasa bersalah. Kupat ngaku lepat. Simbol-simbol ngeten iki ngapunten ini sebagai pembelajaran kami kula jenengan dalam maqal Imam Al-Ghazali kafa bil kauni ibrah. Jadikan universe yang ada ini sebagai satu peringatan pembelajaran dari kula panjenengan. Nah, dan dari ngaku lepat akhirnya apa? Tidak merasa benar sendiri. Sama-sama saling mengingatkan, makanya walaupun kalau jenengan ustaz tapi tetap juga jadi santri. Kenapa santri? San itu santri itu 3 hal, memperbaiki 3 hal itu tadi. Satu, ukhuwah Islamiyah. Sing nomor kali nopo ada namanya ukhuwah watoniyah. Sebangsa setanah air. Ngantos ada beberapa ulama yang mencanangkan Islam Nusantara. Jadi Islam Nusantara itu ngeten, Islam kafah yang rahmatan lil alamin, tapi Nusantara dalam konteks menjunjung tinggi harkat martabat berbangsa bernegara. Makanya di dalam NU itu ada PBNU. PBNU itu bukan sekedar pengurus besar Nahdlatul Ulama, bukan. PBNU itu singkatan, P itu Pancasila, B Bhinneka Tunggal Ika, N NKRI harga mati, UUD 45. Mulai NU itu terkenal di mana-mana Bapak Ibu. Panjenengan kalau tidak kemana-mana, saya pernah transit di Singapura, di Turki. Ternyata NU di sana banyak, terutama di pom bensin itu NU semakin banyak. Oh no, Allah Subhanahu Muhammad. Dengan para jamaah rahimahullah saudara. Terus kula jenengan memahami satu perbedaan dibingkai dalam kebersamaan. Nah, terus ada namanya ukhuwah basyariyah. Persaudaraan sesama manusia. Padha menungsane ora usah ilah-ilahan la yaskhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairam.
Sing kurus aja dilokne, tak selik geblak aja. Sing kurus aja ngelone sing lemu, nek tak gunjing bahan-bahanku dedos, gak boleh. Kabeh ku ana hikmahe, sing kurus kata Sultan Zainuddin dadekno kain TPK ndak usah akeh-akeh. Sing lemu alhamdulillah, jenengan di bojo lemu Pak alhamdulillah, ora usah dingoni seminggu ndak masalah. Roh-roh mati geblak innalillah. Ngoten, ya. Maka tidak saling menilokkan, apa menilokkan ini ya. Sing dukur nggih ngoten, tidak usah mengolokkan kepada yang endek, sing endek kaya cebol, sing dukur kok jaga telepon ndak boleh. Kenapa? Rabbana ma khalaqta hadza enggak ada yang sia-sia. Sing dukur ora benci karek rangge. Sing endek nek ora ngene Pak Kang njaluk nikah kan brobos lewat jeniro. Ayo kowe waktu itu bojone pertama ngono. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Sinten Ustaz Saleh saya muliakan. Intinya itu makanya kupat. Loh kenapa kupat itu kok terbuat dari janur dan foto-foto isinya lontong kan ya iso gak daun pisang ya. Kenapa kok pakai janur? Kenapa bentuknya seperti lontong? Lontong itu sing olo-olo ben kontong. Mulane diduwe santen sing salah nyuwun ngapunten. Ngoten lho niku sanepot tapi luar biasa. Jawa ya. Filosofi Jawa itu satu makna, satu kata penuh makna. Ngapunten gedang napa gedang? Digeger Barmadan. Jajal dengan Indonesia akan pisang. Terus sampean singkat agak sinkron blas. Pisang. Masuk pipis langsung blas tak cocok. Lho ngapunten orang berbojoan gitu, zawaj disebut apa? Garwa gitu. Kenapa garwa? Si garwane Allah. Nggih kula malah ana sing nyikat siji sikat siji dawa tapi cocok. Moro tuwa gitu. Ustaz Gofar walaupun masih kelihatan muda seperti masa mudanya Bung Karno gitu. Nek wis dimantu disebut moro tua, moro dadi tua. Lah anak mantu disebut mantu di mana-mana kan gak itu. Ora es meteng gitu. Wong hamil disebut meteng napa? Sebab hasil umat-umat ngono iki bener. Itu juga. Lho ngapunten Bapak, niki lak lesan gitu. Nek cara Jawa namanya apa? Cangkem. Gitu, cangkem. Ternyata cangkem itu singkatan. Nek gak digencang gak iso mingkem. Nek kadung ngrasani tangga kula ngapunten. Tangga kula niku ngrasani tanggane masyaallah. Mbok painah itu masuk mari mitani sirahe niku tumone sak kebo-kebo jane. Lah itu tumone sak kebo ndase lho sak piro. Niku gara-gara lesan yang tidak bisa. Makanya salamatul insan fi hifdzil bisa. Ya termasuk ceramah barang itu aja suwe-suwe ngoten lho. Sak jenengan dingin sikile panas bokonge weteng niku mane kapan-kapan diteruske ngoten lho. Nggih, Allah sallallahu Muhammad. Wis intine ngoten, nggih, isine lontong, duduhe santen, lah gandengane lepet. Lepet niku napa? Itu terjemahan dari hadis man satara yubaghiri satarallahu yubahu yaumil qiyamah. Wong sing gelem nutup aib saudaranya nanti di hari kiamat ditutup oleh Allah, dihapus dosa-dosanya oleh Allah. Mulane lepet disilep sing rapet. Ojo malah dibuka kesana kemari. Bapak urusannya Raffi Ahmad selingkuh karo Ayu Ting ini urusannya dia, tidak usah dibuka kesana kemari. Oh, gak urung ngomong selingkuh karo aku ya rapatek payu kok. Lho kono sing gak payu ngawur ae. Aku kan mundur dhisik sadurunge ditolak. Allah sallallahu Muhammad. Dengan jemaah sekalian rahimahullah, maka isine ketan. Nek wis ngaten kula jenengan ikhlas silaturahmi ben iso caket-caketan. Nah, janur itu singkatan Ja'a Nur, datanglah cahaya Allah, cahaya kefitron yang disebut minal aidin wal faizin, kembali suci, kembali pakemnya kalau jenengan yang punya sifat manusiawi, duwe handar beni, ojo sampai ngelarane liya, ojo dumeh, ini kebahasan. Ojo dumeh, ojo adigan-adiguna sapa ingsun sapa sira sebab napa menungso kabeh iku padha di hadapan Allah yang Maha Kuwasa. Allahumma dan pun ngaten sing terakhir dari didikan Ramadan yang sudah berlalu, tarbiyah Ramadan ini satu menjadikan bulan jenengan ahlul Quran yang menjadi khairul ummah yang tadi disampaikan Bapak Kawah kita. Yang kedua, esensi Ramadan bisa kita transformasikan dalam kehidupan Bapak jenengan. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah surah Fussilat ayat 30.
Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Ini biasanya kayak gimana Allah, ini pada Allah. Tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Punten suaranya punten pakai saya gitu ya. Kalau beliau tadi kan Qori, Ustaz Zainuddin Qori, kalau Korak. Tapi suaranya pas-pasan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, panjenengan yang sudah mengikrarkan, sudah bertaqarrub ila Allah selama Ramadan penuh, tinggal membiasakan sumastaqam. Itu aplikasi Ramadan yang kemudian nilai-nilainya dapat kita amalkan dalam segala aspek kehidupan kita. Makanya di bulan suci kembali kepada kesucian dengan dasar Al-Quran dalam satu lembaga pendidikan madrasatul kubra yang dicanangkan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya penjenengan menjadi orang-orang yang nanti akan menjadi orang yang sempurna, ahsan taqwim. Kalau di dalam surah Al-Isra wa laqad karramna bani Adam, yang layak untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iku jamaah sekalian rahimakumullah, maka jaa nur ya. Mengatakan gandengane jajane apem niku afun. Wis apa kabeh jenengan iki baleni tok iki. Ya, boleh sama lali yo kakek mangan butuh ngono. Wis, dan sehingga ada istilah kupat. Kupat itu laku papat, perilaku papat. Nek cara lagune Sunan Kudus, gundul-gundul pacul. Kenapa kok pacul? Kok gak gundul-gundul arit? Pacul itu singkatan papat aja sampai ucul. Nggih kupat niku wau. Siji, nggih maknane kupat perilaku papat niku ngeten, lebar, gitu, lebur, luber, labur. Lebar itu apa? Selesai panjenengan berjihad jihadun nafsi selama bulan suci. Yang kedua terus dilebur dosane panjenengan ufira lahu ma taqaddama Inzafi. Terus luber, lapang dada, memahami kekurangan dan kelebihan orang lain. Terus akhirnya labur, menjadi orang yang terindah, diindahkan oleh Allah bagaikan seekor kupu-kupu yang begitu indah dipandang mata, yang setiap orang yang lewat di hadapan panjenengan selalu mengucapkan terpesona, aku terpesona. Kali sis, langsung ngomong ya. Allah Subhanahu Muhammad. Saudara Bapak Ibu yang saya muliakan, dan disitulah makna hakikat manusia yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu saja, sehingga pacul ini ojo sampai ucul, papat ini ojo sampai ucul. Enten malih perilaku papat tegese napa? Dalam konteks vertikal syariat tarekat hakikat makrifat. Ojo mung ngaji syariat bloko materi kok. Gun pinter dongeng nulis lan maca. Akhirnya malah liyane tidak saling menyalahkan. Kenapa? Karena ada hakikat dalam kehidupan panjenengan. Karena ulama yang terakhir, kalau jalan merenungi makna Ramadan, kenapa ada sahur, kenapa ada berpuasa, kenapa ada lebaran? Ternyata intinya adalah ada syukur dan sabar. Sampai kemudian filosofi mudik itu dari kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari mana kita berasal, tentu akan kembali juga kepada asal kita. Nggih, lali ojo sampai lali marang sangkan parane dimati. Dan melani ngapunten, saya juga kurang setuju Bapak Kang umpama kok mangke sing non Surabaya ini terus tidak mendapatkan haknya, itu jangan. Tadi saya selalu beliaunya mengaturkan itu menunjukkan bahwa justru orang luar yang mencerdaskan orang Surabaya itu harusnya malah diutamakan gitu. Tepuk tangan dong untuk yang orang Surabaya ya. Karena saya juga bukan orang Surabaya. Kan kita senasib. Ya Allah, nasib. Tapi pastilah bahwa itu nanti akan ada gantinya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya jadi penasihat FKPG Duku Pakis, tidak apa-apa, nggak ada gajinya, seperti tanggapan laris. Oke, ya Allah hadirin dan belajar harus memahami syukur dan sabar. Hidup ini enak. Ibarat orang melangkah itu dua kaki, kanan kiri, kita lambean kanan kiri. Nek cara hadisnya Kanjeng Nabi pun kaliadain, jadilah seperti dua
Dua tangan saling bersinergi. Nek sing kiwa gatel sing tengen garu-garu. Nek sing tengen gatel sing kiwa garu-garu. Nek garu kabeh ya garuan ta ya. Enak. Jadi senajan saat ini kalau pakai cincin ini buat meri gitu ya. Jenengan pakai jam tangan kiri, tangan kanan tidak iri hati. Enak. Beri sing kanan kiri pakai jam tangan. Iku jenenge nasi jenenge wal gendengi. Lho itu ibarat kalau jenengan syukur dan sabar. Orang hidup itu kalau dihadapi dengan syukur dan sabar, insya Allah terkait dengan nikmat pandai bersyukur, musibah pandai bersabar. Makanya nikmat sesuatu yang menyenangkan agar jauh dari kesombongan, maka alhamdulillah yang kita ucapkan. Berbeda lagi kalau musibah sesuatu yang tidak kita inginkan, maka supaya tidak putus asa, bunuh diri, belum gelas tidak mati-mati, dan datang gelang karet, maka ucapannya innalillah. Ngapunten ustaz-ustazah, saya sering nanyain jamaah saya ngeten. Gue nek aja nikmat panjenengan ngendikane apa? Alhamdulillah, cek mboten sombong. Misale ngeten, ustazah sinten? Umianti, kayak Feti Vera umpama gitu. Umbo tak lemah teniku, ucapannya alhamdulillah segala puji milik. Kesannya mboten sombong. Yo aku anjine ayo, mau juga terkini-kini dina buka sarung aja. Enggak usah begitu. Alhamdulillah. Sebaliknya misalnya Fazil kok ngri-ngriin, yo inna semua milik Allah akan kembali kepada Allah. Ya jalan berdiri. Nek aja nikmat ucapannya alhamdulillah, nek aja musibah innalillah. Iku mawon nggih, terus ditutup dengan doa dengan sesepuh kita. Tapi ojo salah tak setrap. Tapi dulu ngaji ya. Allah sallallahu Muhammad. Jare Pak Kalwa usare galak ya. Nggih, panjang umur. Alhamdulillah. Yo sing apa ustazah alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngono nggih. Panjang umur. Alhamdulillah. Hidup makmur. Alhamdulillah. Nasibnya mujur. Alhamdulillah. Sadare acur. Ahli syukur, ahli sabar ini. Awak sehat. Alhamdulillah. Rumah bertingkat. Alhamdulillah. Bujurnya ayu memikat. Alhamdulillah. Untungnya cepat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Itu jangan teruskan ya Mbak Upami ngeten oleh kondangan. Alhamdulillah. Berkate numplek. Iwake gede. Alhamdulillah. Dicaplok kucing. Akhirnya gak nyalane liyane. Paling ustaz itu nek undang gak ikhlas mau. Jadi gak ada komentar. Loh, itu bisa juga loh di rumah tangga kita. Ngapunten ngomong, bojoku ayu. Alhamdulillah. Sayangi cerewet. Wan sampean. Nanti jatah terus dino. Nenek dulu. Tapi aja banter-banter gitu loh. Dan itu dalam bertetangga bermasyarakat juga begitu. Tonggo kuapi alhamdulillah. Orang si jebret ya innalillah. Termasuk nanti ini pengajiannya rame. Alhamdulillah. Kata hadirinnya alhamdulillah. Dan ustadz kok malah gak jelas loh. Sing ibu alhamdulillah sendiri innalillah. Ya Allah, kasihan di diriku. Ya wis, tapi karena sudah capek orangnya cukup sampai wae kapan-kapan diteruske muga-muga kathah barokah. Amin ya rabbal alamin. Ala dini as-salihah bi syafaatil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa nanti saya serahkan kepada yang berwenang, yang lebih berkompeten. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.